pemandangan sepanjang perjalanan dari Yogyakarta ke Surabaya secantik ini. Nggak bosan memandanginya. Tara, kita udah sampai di Surabaya. Wah, Surabaya, oh Surabaya, oh Surabaya. Maafkan suara saya yang terdengar sangat merdu ini. Ini kesekian kalinya saya di Surabaya. Kesekian kalinya masih juga terpesona dengan beberapa hal mengenai Surabaya ini, mengenai kerapiannya yang pasti, mengenai bersihnya jalan-jalannya, tapi juga tetap panasnya. Kali ini ke Surabaya, keliling-keliling sana sini cari makan. Cuman itu aja yang kita lakukan. Kita nggak tahu mau kemana, nggak ada rencana mau kemana. Cuma yang pasti satu aja request teman saya ini ketika pertama kita memutuskan ke Surabaya, yaitu Jembatan Suramadu. Ini juga menjadi kesempatan pertama saya untuk mengunjungi Jembatan Suramadu. Nggak tahu apa yang saya harapkan, nggak tahu apa yang akan saya lihat di mana. Tapi satu yang pasti, saya mengira bahwa kita akan bisa melintasi Jembatan Suramadu itu. Hanya itu saja, saya tidak tahu apakah ada sesuatu yang spesial dari Jembatan Suramadu ini. Nah, ini kita sudah sampai di Jembatan Suramadu. Ternyata kita diturunkan di sini. Jadi orang Surabaya semuanya tahu di mana harus turun untuk menikmati Jembatan Suramadu. Kita nyampainya udah sore, ada 2 sisi dan kita ke sisi satu lagi yang menurut semua orang itu lebih cantik pemandangannya menghadap ke Jembatan Suramadu. Di sini semua yang jualan sama, 90% jualannya sama. Jadi nggak terlalu bingung untuk memilih makanan apa yang akan kita santap. Santapnya. Ini dia Jembatan Suramadunya di sore hari. Sedikit ada hawa-hawa romantis di sini dan memang banyak pasangan yang menghabiskan sore dan menjelang malam seperti ini. Kalau aslinya tanpa melalui kamera, ini jembatannya cantik banget, apalagi yang merah-merah di tengah itu tuh, itu dengan mata telanjang cantik banget. Dan di sini disediakan bangku-bangku kecil, jadi nyaman banget untuk menyaksikan Jembatan Suramadu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kita tidak naik ke jembatan ini ternyata. Karena kalau naik itu lumayan jauh. Amin. Kirain mau ngamen di bawah jembatan itu, Bunda. Ditabrak dong kita. Mempan, Bunda. Koko Singkawang enggak? Bunda belum dapat Koko Singkawang. Mempan ditabrak, Bunda. Bukan mereka langsung mental, Bunda. Oh, bukan. Emang Bunda ini terbuat dari baja. Bunda ini terbuat dari tanah liat. Kirain Bunda ini terbuat dari karet loh, Bunda. Plastik dong. Kondom. Makan nasi kerawu. Cuman kakak rasa? Nah, tapi manis-manis serundengnya. Dia pakai ayam sama ikan asin, telur asin. Rasanya manis, rasa serundeng. Perjalanan pulang dari Jembatan Suramadu ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa kalau tidak punya kendaraan, kalau mengandalkan transportasi online seperti kami. Karena letaknya yang jauh dari pusat kota Surabaya, jadinya agak sedikit sulit mendapatkan pengemudi. Jadi kalau kita dapat pengemudi, kita harus ramah.
Jadi mereka nggak bete gitu. Dan kebetulan kami berdua adalah karyawan di bidang pelayanan. Unit lagi di sana. Jadi tenang aja. Keramahan kami Kota banyak nyamuk. tiada lawannya, Atau jadi tiada sono, duanya. Orang kami berdua aja udah kayak se-RT. Dan suasana malam jalan di Surabaya ini Saya mau cari makan indah malam. banget kayak begini juga nih. Dan sekarang Kakak kalian ini mau cari makan. referensi. Udah ketemu kak? Semana? Petualangan di Surabaya beberapa hari ini telah berakhir. Jadi kita OTW ke bandara. Panas, panas. Kita akan menuju kota atau pulau ya. Pulau kecil di sebelah Pulau Jawa. Kita mau ke Bali. Nah, sepanjang perjalanan ini sopirnya juga lumayan Sekali kakak. Belum makan kak. komunikatif gitu. Jadi kita juga akhirnya Kakak ngantuk. Kakak mau banyak sekali berbicara ke dengan sekolah. supirnya. Tapi 12 jam lu kakak tidur. sebenarnya kalau di dalam Jam 6 membangun kakak tidur. pembicaraan, Mana? kakak-kakak yang di belakang saya ini adalah orang yang Kakak bisa bangun itu aku ada video. membangun pembicaraan yang nyambung banget Aku dengan tunjukkan ke muka bumi sopir-sopir video kakak ini. itu. Maksudnya bukan mengenai persopiran Kakak gitu. nggak bohong, ya. Dia ini sangat update sekali dengan situasi terkini, keadaan terkini, Kakak tidur jam sebuah kejadian. orang tidur jam berapa Jadi kakak tidur? ketika ada supir taksi yang membicarakan mengenai harga minyak misalnya, dia bisa mengimbanginya dan dia bisa menambahkan banyak hal dia ketahui mengenai si minyak-minyak itu, mengenai politik. Dia bisa menambahkan lagi mengenai si A, si B, si C, dan terkadang saya takjub sekali melihat kakak ini kalau sudah mulai berbicara dengan supir taksi. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk jalan tol dan ini pembicaraan mereka semakin intim. Pembicaraan mereka semakin bersahabat gitu. Dan apa yang saya lakukan seperti terlihat di video ini, saya hanya mengikuti suara musik, menari-nari sedikit, melihat jalanan, menikmati pikiran saya yang kosong, dan sambil mendengarkan mereka. Mereka mungkin terlihat tidak terlalu yang bagaimana sekali gitu ketika berbicara, tapi ini sebenarnya pembicaraan mereka sudah sangat dalam sekali mengenai jalan tol. Saya nggak ngerti lagi kalau sudah mengenai politik, jalan tol, kabar kekinian. Saya menyerah, saya angkat tangan, walaupun sesekali saya menimpali omongan mereka supaya saya terlihat menghargai aja, supaya saya terlihat mengikuti pembicaraan mereka. Padahal sebenarnya saya hanya taunya seujung kuku kakak ini mungkin. Terminal 1A. Mau kemana ini kak? Mau ke Bali. Bali G. Bali. Bali G. Bali. Ke Bali. 1 minggu di Bali. Oh kaya kali kakak Sultan ya. Cuma ada sugar daddy, Om Burhan. Oh main sugar daddy kakak sekarang ya. Aduh. Hati-hati kak. Jadi sama Om Burhan
Pelan dong permainan. Hati-hati kakak. Kenapa? Hah? Nggak bisa bu. Antriannya lumayan panjang. Yang ini aja ya. Panjang sekali. Sini aja. Mau kemana kak? Bali. Welcome to Bali. Belum kak, masih di Surabaya ini kak. Masih ya. Masih kak. Semoga kita diberkati. Cepat kak, belum ada orang lari kakak.